Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik dimanapun Anda berada. Nah, kali ini Mamang akan membicarakan bagaimana cara memodifikasi ya sistem pengapian pada motor Honda CB100. Nah, di mana Mamang akan memperlihatkan bagaimana cara atau proses pemasangan pulser atau sensor pengapian CDI pada motor Honda CB100. Tapi masih menggunakan magnet dan spool orsinil dari motor Honda CB100. Dan menurut saya ini lebih recommended ya dibandingkan kita memasang pulser di atas atau di pinggir noken as. Oke, bagaimana caranya? Mari kita simak videonya. Kayak ngomong sama di itunya, editan. Nah, pertama kita buka dulu untuk blok mesinnya ya yang sebelah kiri. Nah, bisa langsung terlihat. Ini untuk bagian magnet, ini untuk bagian, nah ini untuk bagian spoolnya ya. Ini yang rotor, ini yang stator. Ini disebut dengan alternator. Jadi fungsi alternator itu untuk menghasilkan listrik ya. Nah, untuk motor CB ini bawaannya itu platina dan pengapiannya itu sudah menggunakan pengapian DC ya. Kalau platina. Nah, teman-teman sudah kita bongkar ya untuk alternatornya. Nah, teman-teman untuk alternatornya sudah kita cabut ya. Nah, untuk sistem pengapiannya nanti kita akan menggunakan sistem pengapian CDI dengan sistem pengapian AC ya. Nanti untuk perubahannya, kalau misalkan komponen kita tidak melakukan perubahan pada alternator ya, cuma nanti akan menambahkan saja. Jadi kalau misalkan menggunakan CDI berarti kita harus menambahkan, nah ini ya, pulse generator atau pulser. Ini berfungsi memberikan pulsa ya atau sinyal kepada CDI untuk melepaskan listrik ke koil. Nah, gitu ya. Nah, untuk perubahannya nanti yang pertama ini. Nah, untuk pemasangan pulse generator nanti dipasang di sini ya. Berarti kita harus memotong ini, harus dipapas ya, sehingga nanti pulse generator atau pulser ini bisa ditempel ya di sini. Untuk melakukan pemasangannya berarti kita tinggal dibor saja terus kemudian dipasang. Nah, ini ya untuk tahap pertama kita memasang pulser terlebih dahulu. Terus yang kedua kita membuat nanti benjolan di sini ya untuk top mesin. Di sini di magnet bawaan. Jadi untuk alternator kita masih menggunakan alternator bawaan dari motor Honda CB. Terus setelah itu nanti untuk CDI-nya kita menggunakan yang motor Supra. Terus kemudian koilnya masih menggunakan koil bawaan motor Honda CB. Terus ke busi ya. Nah, itu. Jadi kita hanya perlu menambahkan CDI, terus kemudian kita menambahkan pulse generator, itu saja ya untuk tambahannya. Oh iya, satu lagi, karena ini masih menggunakan sistem pengapian DC, berarti semuanya besar ya. Ketika kita rubah menjadi pengapian AC, berarti kita harus melilit kembali khusus untuk sistem pengapian CDI. Kecuali kalau misalkan kita ingin menggunakan CDI yang tipe pengapiannya DC, misalkan dari motor Mega Pro, Shogun, berarti kita tinggal memanfaatkan ini saja yang menghasilkan listrik, terus ke kiprok atau rectifier, setelah itu dihasilkan DC 12 volt, dan itu yang akan digunakan sebagai input ke CDI.
tapi kita menggunakan yang AC ya. Jadi ini harus dililit kembali nanti. Oke, itu sip. Nah, ini adalah rumah atau tempat dari sistem pengapian platina ya, sistem pengapian platina, tapi kita tidak menggunakan ini. Jadi ini tidak digunakan ya, hanya dipasang saja. Dan untuk sistem pengapian kita fokus di sini. Ya, biar lebih balance dan lebih stabil. Nah, untuk alternator kita tetap menggunakan yang ini ya. Tinggal nanti kita pasang ini saja, pulse generator atau pulsernya nanti kita tempel di sini, dan ini akan kita potong atau kita papas. Ya, dan ini ditempel nanti di bor ya, di bor dan di baut. Terus setelah itu di bagian magnet nanti kita akan tambahkan untuk tambahan ini ya, benjolan yang berfungsi sebagai titik pulser ya. Jadi ketika top dan jadi ketika posisi mesin top ini harus menempel. Jadi nanti pulser ini akan memberikan sinyal ke CDI. Nah, itu ya untuk bagian magnet. Terus untuk bagian spool nanti kita lilit ulang di sini. Oke, sip. Oke, yang pertama kita papas dulu ya bagian di sininya. Nah, ini benjolan di sebelah sini. Sebelum kita papas, kita sumbat dulu, tutup dulu lubang oli ya yang masuk ke crankcase ke dalam. Jadi ini untuk sistem ini untuk sistem alternatornya, sistem basah ya, bukan sistem kering. Nah, caranya kita menggunakan obeng min, langsung digedor saja. Nah, kalau urusan ngerusak mah langsung aman. Dia langsung ya, mudah ya. Kalau untuk ngerusak aman. Nah, setelah itu kita babat lagi supaya rata ya, Mang ya. Ya. Caranya ya seperti dipahat lah. Oke, untuk sisa gramnya jangan sampai di ini ya, langsung dibersihkan, jangan sampai gramnya masuk ke dalam crankcase. Nah, Langsung dilap. Oke, selanjutnya yang kedua tinggal kita pasang dulu ya, kita pasin untuk posisi si pulsernya. Nanti kita pasang pulsernya di sini. Jadi untuk bagian belakangnya ini mentok di sini ya, ke bagian sini. Terus kemudian di sini juga ditempatkan di sudut seperti itu ya. Nah, di sudut ini, di sudut antara di sini. Terus kemudian ini mepet ke pinggir. Nah, kalau misalkan udah pas seperti ini, tinggal kita kasih tanda, dan setelah itu kita bor dan kasih baut. Nah, itu ya, kita tandai dulu. Terus kalau udah ada tandanya langsung kita titikin. Dan setelah itu tinggal dibor. Nah, untuk mata bornya kita gunakan mata bor yang 5 mili
Setelah itu langsung saja kita bor. Nah, untuk proses pengeboran jangan sampai tembus ke dalam ya. Kalau misalkan tembus ke dalam, nanti malahan gramnya masuk ke dalam crankcase, ke dalam crankcase. Oke, sudah kita ini ya, kita lubangin. Jangan sampai tembus ya ke dalam. Terus setelah itu tinggal di tap saja. Nah, ini untuk tapnya ya, kita menggunakan M6, yaitu untuk baut 10 ya Mang ya. Ya. Untuk baut 10 langsung saja kita tapkan langsung ke lubang yang tadi sudah dibuat. Nah, sudah terlihat ya. Ini adalah proses finishing tap. Biasanya kalau untuk mata tap itu terdapat 3 kisar, dari yang halus sampai yang kasar. Nah, untuk kali ini kayaknya kita gunakan 2 macam aja juga udah cukup ya, dengan M6 yang sama tapi kisarnya biasanya lebih kasar ya, dan itu digunakan bertahap. Ini nah, kita coba menggunakan baut 10 ya. Oke, mantap sekali. Nah, ini untuk lubangnya ya teman-teman ya, lubangnya yang tadi sudah kita buat seperti itu. Nah, kita bersihkan untuk gram-gram sisa pengeboran tadi ya, dan pengetapan. Awas jangan sampai masuk ke crankcase ya, bisa lewat lubang oli atau misalkan bisa lewat ini ya. Nah, ini untuk bearing krek as.
bersihkan sampai benar-benar bersih ya, jangan sampai banyak sisa gram yang nantinya akan berakibat fatal kalau misalkan tertinggal. Nah, udah. Selanjutnya tinggal kita coba pasang si pulsernya ya ke tempat di sini pulser. Nah, sebelum dipasang nanti, nah teman-teman, sebelum kita pasang kita harus melakukan pengoboran terlebih dahulu untuk lubang pulser karena ini menggunakan baut 8 ya. Sedangkan kita tadi melakukan pengeboran untuk baut 10. Jadi ini harus diperbesar dulu untuk lubangnya. Kita langsung nongkrong ya. Oke, dibor dulu supaya baut 10-nya masuk ya. Coba-coba. Coba-coba. Nah, kita ukur dulu ya untuk kedalaman lubangnya menggunakan jangka sorong. Sip. Berapa? 1,6. Sip. Cukup. Lebih. Ditambah ketebalan eta. Nah, sekarang kita ngukur bosnya ya. Jadi yang diukurnya dari dinding ini ke sini ya. Dari dinding yang nah, dinding yang sini ke sini. Tebalnya berapa, Mang? Oke, kita lihat dulu. 6,5 mm. Jadi kita buat bos ya. Tebalnya itu adalah 6,5 mm. Nah, untuk bosnya kita langsung aja menggunakan baut atau mur 12 ya. Pas? Oke. Nah, untuk bautnya kita menggunakan kunci L ya. Baut L supaya mudah untuk proses pemasangannya. Nah, untuk panjangnya itu disesuaikan ya dengan hasil ukuran yang tadi. Berapa, Mang? 1,6 mili senti ya. 1,6 cm. Nah, setelah ada baut setelah ada mur 12-nya, kita babat dulu ya sebelah sininya supaya masuk ke sini. Karena ini tidak balance antara lingkarannya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk mur 12-nya kita potong dulu di bagian salah satu sisinya. Terus setelah itu kita pasangkan ke sini nih. Oke. Jadi dia fungsinya sebagai bos penahan ya. Terus setelah itu kita pasang.
Nah, beres ya teman-teman. Jadi untuk proses pemasangan pulsernya seperti itu. Kemudian kita lanjut membuat sensor atau benjolan pada magnet ya. Nah, ini untuk nanti sensornya ya, yang akan dielaskan, terus yang akan menempel ke pulser. Dipas-pasin, mantap. Nah, ini kita buat dulu ya plat seperti ini, dan nanti kita pasang. Oke teman-teman, yang kedua kita akan membuat ini ya, benjolan pada magnet. Nah, langkah pertama kita pasangkan dulu untuk magnetnya ya, yang pastikan bahwa ini benjolan, pastikan ini ada spinya ya, pas dengan spinya. Nah, ini ya, jadi harus pas dengan spinya. Posisi mesin ini ditopkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan posisi mesin udah top, nah ini perhatikan ya, kalau spi magnetnya ke atas itu berarti posisi mesin ini sedang top ya. Terus setelah itu kita lihat di sini. Tadi kan kita pasang untuk pulsernya. Nah, untuk center pulsernya ini di mana? Misalkan di sini ya. Kebetulan di sini yang lurusnya, nah ini ya, di tengah-tengah pulsernya kita tarik garis ke sini. Nah, pas lurus di titik yang ini. Nah, untuk pemasangan benjolan dari pengapiannya, kita dari titik ini ya, kita kasih 5 mili. Terus setelah itu nanti kita laskan. Nah, untuk pemasangannya kita sudah menyediakan plat ya, yang akan digunakan untuk membuat benjolannya. Nah, tadi kan di sini ya titik ya. Nah, di sini titik. Terus untuk pemasangan ini nanti kita kasih jarak dari titik center ini pulser ke sini itu sekitar 5 mili. Nanti kita tandain 5 mili, dan ini nanti dilas. Dilasnya di bagian belakang ya. Di sini. Misalkan tadi di sini ya. Nah, untuk titik ini nanti kita ambil 5 mili, terus nanti untuk pemasangannya seperti ini. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, ini kita sudah tandain tadi ya. Ini untuk titik pulsernya di sini. Nah, ini untuk titik center pulsernya tadi di sebelah sini. Terus kemudian untuk melakukan pemasangan benjolannya, kita dari titik pusat ke sini 5 mili. Nanti untuk proses pemasangannya jadi seperti ini ya. Titik center kasih 5 mili. Nah, ini ya, titik center, terus kasih 5 mili. Terus setelah itu baru ke sini. Nah, untuk tebal ininya biasanya ini menggunakan 8 sampai 7 mili. Jadi ini nanti akan dikikis lagi ya. Ini sekitar 7 sampai 8 mili biasanya. Nanti kita buat 8 mili dulu. Kalau misalkan udah enakan berarti cukup. Kalau misalkan kurang berarti kita kikis lagi menjadi 7 mili. Oke, kalau misalkan udah seperti ini tinggal kita laskan saja.
masih mentok ya, masih mentok, jadi dihajar lagi. Udah mantap. Tadi mantap ke sini nih. Coba diputar. Oh. Nah, jadi kalau misalkan sudah dilas, sudah diukur-ukur, langkah selanjutnya kita harus pasin dulu ya. Kita pas-pasin dulu karena ini dia akan berputar ya, jadi jangan sampai bersentuhan dengan yang lainnya. Ush, mantap. Bukan muhrim tuh. Karena bukan muhrim. Nah, orang tuh enggak. Pokoknya supaya si magnetnya itu dapat berputar dengan lancar dan tidak menempel dengan komponen yang lainnya. Nah, ini kita sambungkan untuk kabelnya ya. Karena di sini rawan panas, makanya harus disolder. Dan kita gunakan heatsink atau lem daun bawang. Lem bakar kita hurung. Lem bakar tapi tidak hurung. Nah, oke. Jadi oke. Ini untuk kabel pulser ya. Kita menggunakan yang satu ya. Ini yang punya Honda berarti. Nah, kita masukin langsung ke sini. Jadi output yang akan kita gunakan itu hanya 3 kabel. Yang pertama itu adalah kabel pulser, ini yang warna biru. Terus yang kedua itu adalah output dari ini nih, dari lilitan spool ya, khusus untuk CDI. Dan yang ketiga itu adalah masa. Itu Bang ya? Sip. Itu yang dimasukkan ke CDI. Oke. Setelah itu kita pasang dulu ya. Untuk spoolnya kita pasang dulu. Jadi yang harus kita lakukan adalah merubah lilitan. Nah, ini kita rubah lilitan ya, seperti lilitan motor Supra. Nah, satu lagi. Karena ini dipasang pulser ya. Jadi untuk bagian sebelah sini ini dipapas sedikit supaya masuk. Dikosongkan supaya masuk pas. Kita pasang dulu untuk spoolnya. Terus setelah itu, nah, kita pasang dulu. Tuh, pasang menghilang. Dan bautnya gak ada, guys. Cukuplah. Oke, kita pasang dulu ya. Ini sementara dulu. Nah, kita pasang lagi, satu lagi. Sementara untuk melihat pengapiannya ya. Emang Ren ya? Oke.
selanjutnya kita pasang untuk magnetnya ya. Kita pasang magnetnya. Musik tik. Oke, selanjutnya kita pasang magnetnya ya. Jangan lupa disesuaikan dengan sepi pada krek asnya. Pasang bautnya. Sip. Oke, ini sudah bisa bergerak lancar ya untuk magnetnya, dan benjolan yang tadi sudah dibuat itu tidak menempel atau bertabrakan dengan komponen yang lain. Berarti langkah selanjutnya adalah tinggal kita pasin aja ya. Udah pasang? Soalnya yang lain berikan mengaruh. Nah, putar dulu bagian itu. So, tinggal itu. nah, tinggal sip. Nah teman-teman, nah ini ya untuk benjolannya. Nah ini untuk benjolannya, ini untuk pulsernya di sini. Jadi ketika kita putarkan dia akan bertemu. Nah pada saat inilah nanti pulser akan mengirimkan sinyal pada CDI. Dan ini tipis ya. Dan titik pusat kita besok tahan apa? Nah gitu ya. Segini tak. Nah untuk titik pulser tadi segini. Posisinya ini mesin sedang keadaan top. Nah ini posisinya ke atas ya, sedang keadaan top. Terus kemudian untuk pulser posisinya di sini, dan posisi untuk benjolannya ini lebih awal seperti ini ya. Jadi ini titik center dari pulser di sini ya, titik pulser. Nah jadi untuk titik center pulser di sini, nah dari titik center kita kasih 5 mili. Nah kita kasih 5 mili, terus kemudian nanti kita tempelkan di sini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Untuk titik pulser ya, jadi seperti ini ya. Untuk titik pulser tadi pas di sini ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Untuk titik pulser tadi di sini, terus kemudian untuk pemasangan benjolannya kita pundurkan 5 mili, baru nanti pas segini. Terus setelah itu untuk tebal ini, untuk tebal benjolannya ini sekitar 8 mili sampai 7 mili. Dan ini sudah disetting, tinggal kita pasang dan kita coba saja. Oke? Oke, untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu, ini untuk kabel pulser ya, yang biru tadi. Terus kemudian yang oranye ini adalah massa ya, massa. Dan satu lagi, dan yang kuning ini adalah lilitan untuk CDI ya. Nah sebelum kita pasang, ini bisa sebenarnya langsung diselah ya. Bisa Mang langsung diselah Mang? Kan? Ya.
Nah, untuk melakukan pengecekan bahwa spool lilitan CDI-nya masih bagus atau tidak, kita cek terlebih dahulu. Nah, ada ya untuk pengapiannya ya. Nah, sip. Oke, untuk pengapiannya ada. Sekarang kita coba ini pengapian ini masukkan ke CDI. Nah, yang dimasukkan ke CDI ini cuman 3 ya. Yang pertama dari pulser. Nah, ini dari pulser ya. Terus yang kedua ini adalah massa. Nah, ini massa ya. Jalurnya massa. Dan yang ketiga itu adalah setrum yang tadi dicoba. Kita masukkan ke CDI. Dan kita keluarkan kabel output yang nanti akan dimasukkan pada coil. Nah, seperti ini ya. 3 yang digunakan, pulser, terus kemudian ini massa, terus kemudian, nah ini pulser ya, terus ini massa, terus kemudian ini setrumnya yang masuk ke input ke CDI. Nah, untuk kabel yang merah ini adalah output ya, yang nanti akan digunakan sebagai inputan coil. Nah, sekarang kita coba untuk hasil dari pengapian dari CDI. Uish. Nah, sekarang kita lihat hasil. Mang. Woi, siap coba. Oke, kita coba di sela-sela ya. Uish. Nah, itu untuk hasil pengapian dari CDI ya. Output dari CDI yang nanti akan dimasukkan ke coil. Oke, jadi berhasil. Oke, sobat teknik. Jadi itu adalah cara merubah sistem pengapian yang tadinya menggunakan sistem platina ya. Kita rubah menggunakan sistem CDI, yaitu menggunakan CDI AC. Sistem pengapian CDI AC. Jadi seperti itu. Nah, untuk komponennya dari alternator ya. Terus kemudian masuk ke CDI, dari CDI nanti masuk ke coil, dari coil nanti ke busi. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Mang. Mantap. Mantap. Bang Den. Jangan lupa Ade. Ini tim supok. support.